Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, mau makin panas. Penolakan PK 7 terpidana untuk bebas makin jadi sorotan dari berbagai pihak dan kalangan. Mulai dari praktisi hukum, lawyer, masyarakat, dan lain-lain tak tinggal diam untuk menegakkan keadilan bagi para 7 terpidana yang masih mendekam di penjara. Sampai mereka mengutuk putusan MA yang dianggap tak bermoral itu dan meminta DPR serta Presiden Prabowo untuk ambil tindakan tegas kepada Hakim MA karena perkara ini. Dan bahkan Pak Susno Duaji sampai benar-benar dibikin murka dengan putusan MA ini. Wow, luar biasa ya. Jadi sepertinya bukan saja rakyat Cirebon, sepertinya hampir seluruh netizen dan juga masyarakat Indonesia menyayangkan dengan putusan MA yang tidak berpihak ini kepada keadilan. Begitulah kira-kira ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi cepat videonya. Ini dia, let's go. Let's go. Saya kecewa dengan putusan Hakim Mahkamah Agung, sehingga saya tidak hormat gitu kan. Betul. Kecewanya Kita semua gimana? juga kecewa, Pak. Bukan Kan Anda jelas aja, terbukti ya, Pak. karena dia jatuhkan hukum. Jadi masalah bukti membukti itu sudah final, sudah terbukti sejak dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Buktinya dia dihukum. Yang tidak ada rasa di hakim-hakim agung, khususnya 3 hakim agung, tidak ada rasa keadilan masyarakat. Nuraninya tidak berbicara, nuraninya tidak peka. Dia tidak melihat bagaimana kejadian, bagaimana orang ditembak saat jongkok. Dia tidak melihat bagaimana proses ini menggegerkan Indonesia. Betul. Sudah jelas ini viral, Sudah sampai jelas fakta yang Singapura, perkara bukan pidananya Indonesia aja. mutlak. Ini butuhnya kita bawa di DPR adalah untuk meminta keadilan. Kemana lagi kalau keadilan kita mati di pengadilan yang tidak ada keadilan? Ini rusak kita. Kita sebagai pimpinan Komisi 3, ada Pak Dasko sebagai pimpinan DPR. Kemana muka kita semua yang ada di sini? Kalau serusak ini hakimnya, saya akan konsen dengan urusan ini. Saya mau hakim ini yang beserta 2 orangnya harus diberikan satu keadilan hukuman dari Mahkamah Agung di bidang pengawasan. Terima kasih, Pak Habib. Wah, bentar guys. Waduh, sepertinya DPR sudah menanggapi kasus Pina Cirebon ini ya guys, terkait penolakan 7 pidana ini begitu. Wah, mantap. Ini sepertinya Komisi 3 harus ikut campur dan ambil adil untuk menegakkan keadilan bagi ke-7 terpidana ini. Mantap, kabar perlu panggil ketiga hakim agung itu yang telah memutuskan perkara tersebut. Wow, mantap. Setuju ya guys ya? Oke, kita lanjut. Ada 2 cara ini untuk mengobati lukanya 7 terpidana ini, karena mereka dianggap tidak bersalah. Ada 2 cara. Yang satu PK kedua kali, ya. Yang kedua abolisi. Minta kepada DPR untuk memanggil MK dan MA, Ya, kan? betul. Diminta MA dan MK untuk merekomendasi kepada Pak Prabowo agar ini semua dikeluarkan itu surat abolisi, ditutup semua permasalahan ini dan diuji kembali Wah, dengan mantap. persidangan Setuju. yang baru gitu loh. Kalau itu ini PR bangsa loh. Jadi kasus Vina ini PR bangsa. Jangan sampai kredibilitas Pak Prabowo dalam 100 hari ini cacat hanya gara-gara masalah ini. Nggak tuntas gitu. Ini PR bangsa dan ini Natalius Pigai ya sebagai Menteri HAM, ya kan? Lalu Yusri sama Hendra sebagai Menkumham dan Menteri Hukum. Ini harus turun tangan semua. Nggak boleh bertutup mata di sini. Ini kasus yang udah viral seantero dunia sampai Malaysia, Singapura apa segala pada ikut komen gitu loh. Iya, betul. Sampai yang di Taiwan aja pada ikut komen kan gitu. Dan ini nggak boleh tutup mata pemerintah ini gitu. Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Direskrimum, saya tidak bermaksud untuk memperkeruh suasana. Saya tidak bermaksud melakukan apapun, kecuali ini adalah panggilan jiwa saya. Saya melihat orang-orang kecil menjerit dan menangis, bingung apa yang harus mereka lakukan. Semoga ini jalan bagi kita untuk membuka kebenaran, membuka kebenaran. Saya yakin tangisan ini bukan kebohongan.
Saya yakin tangisan ini bukan rekayasa, bukan acting. Ini adalah yang sebenarnya. Dan bisa dicek di website Emma lagi, kabarnya pendesa Katata juga sudah ditolak. Wes, berarti korps hakim kompak dari sisi itu ya. Dari sosial model, dari model norma sosial itu bisa kita katakan hakim kompak sudah. Mereka menjaga marwah mereka sebagai sebuah korps, sebagai para profesional di institusi yang sama yaitu Mahkamah Agung. Untuk sementara Katata bagaimana ya Mas ya nasibnya? Ya, tidak berubah, dia tetap jadi orang seperti kita, bisa jalan-jalan ke diskursus kemanapun, tapi dia statusnya seumur hidup, status hukumnya adalah orang yang pernah membunuh orang lain. Itu dia, tapi tidak menyenangkannya dari situ. Hari ini dia harus menelan ludah itu kembali. Bagaimana ya AF? Sekian bulan namanya AF itu bersembunyi, terkesan bersembunyi, menghindar dari kejaran Sebangsat siapapun. itu ya. Seiring dengan keluarnya putusan ini, saya bayangkan AF tidak perlu lagi bersembunyi. Iya, betul. Pak RT ya? Pasren? Pasren ya. Pasren juga tidak perlu lagi bersembunyi. Ya, saya menggunakan kata bersembunyi karena selama ini susah diakses kan, jadi seolah-olah menutup-nutupi sesuatu. Nah, PR yang tersisa bagi Polda Jabar adalah dari itu pada DPO. Jangan-jangan Peggy Setiawan juga perlu diperiksa lagi tuh. Ya, ini sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan karena permohonan PK ditolak. Jadi Pak Presiden saya pikirkan harus turunkan. Iya, bentar guys. Iya, nanti. Wah, ini benar ya. Apa kabarnya dengan nasib Sakatata andaikan dia kan ditolak gitu ya? Apakah benar Sakatata harus kembali ke penjara atau bebas tapi dengan status sebagai pembunuh? Waduh, ini sepertinya seperti menelan pil pahit ya guys, oleh ketujuh terpidana ini dan khususnya untuk Sakatata gitu ya. Saya benar-benar miris merasakannya guys, benar-benar miris. Cara pemerintah, Kapolri benar-benar harus ambil andil dan juga DPR harus mengaudit ulang nih siapa MA yang memutuskan ini. Ini benar-benar gila, ini benar-benar perkara yang gak masuk akal, benar-benar putusan yang gak masuk akal gitu. Kacau, asli benar-benar kacau. Iya, nanti tugasnya Pak Oto tahu Menko. Kan tugasnya untuk menyampaikan. Punya kapasitas, soalnya Ketua Peradi yang jadi Wamenko ini punya kapasitas, kemudian punya otoritas dan punya bobot yang cukup untuk menyampaikan problem ini secara utuh kan. Kita kan belum tahu juga apakah semua orang tahu enggak sih utuh kasus ini, kan tidak semua orang tahu. Mudah-mudahan semua orang nanti tahu utuhnya kasus ini. Track record atau jejak dari dua hakim agung penolak PK tersebut ya, yaitu Hakim Yohanes Priyana dan Prim Haryadi ya. Nah, Yohanes Priyana ini ya sebelumnya juga merupakan hakim agung yang menolak kasasi pembantaian 16 KFPI ya. Nah, Yohanes Priyana ini pada saat mencalonkan dirinya hakim agung diduga melakukan plagiarisme alias mencontek. Bayangkan, saya kira hakim agung ini moralitasnya sudah di atas rata-rata. Iya. Ya, namanya agung, tetapi masih terkait dengan dugaan plagiarisme alias mencontek. Iya, seperti Ya pantas saja moralitasnya dipertanyakan kalau begini. Ya. Terus ini juga ini, ya Prim Haryadi. Inilah hakim tunggal yang menolak PK Sakatata, ya Prim Haryadi, SHMH. Komisioner Komisi Yudisial menyampaikan bahwa berdasarkan laporan ya, dari Komisioner Komisi Yudisial ini, calon yaitu Prim Haryadi ini menyontek pada pelaksanaan profile assessment CHA calon hakim agung pada tahun 2019. Meskipun disangkal, ya iyalah maling masa ngaku. Ya maling tidak mungkin mengaku, kalau mengaku katanya penuh penjara ya. Ya penuh penjara lah. Ya nggak bersalah saja bisa dipenjara. Iya, 7 terpidana Cirebon ini dan Jessica Kumala Wongso ya. Calon juga diduga ikut bermain dalam kegiatan golf sehat bersama yang diketuai mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Kegiatan dimaksud turut mengundang Himpunan Bank Negara (Himbara). Ya. Sejumlah dugaan pelanggaran ini tentu bertentangan dengan kode etik dan perilaku hakim, serta memunculkan potensi konflik kepentingan yang kuat. Jadi ya jelas lah ya, main golf sama calon-calon klien dia, ya kan, calon-calon yang diuji di persidangan ya dengan Himpunan Bank Negara, Himpunan Bank Himbara ya, main golf bersama ya. Nanti ketika mereka masuk ke sidang mereka ya, karena sudah teman main golf ini, ya udahlah, setujui saja, loloskan saja. Ini kan sudah melanggar etik ini Prim Haryadi ini ya. Prim Haryadi ya, sudah
menurut Komisi Yudisial mencontek. Bayangkan, Udah inilah audit aja kualitas itu hakim begininya, agung Bang. yang kita kira manusia setengah dewa. Saya menganggap seperti itu sebelumnya ya. Ternyata terlibat contek-mencontek. Ya, ya. Waduh, kacau. Komisi 3. Hakim Agung aja Ya, seperti itu menghasilkan kelakuannya. hakim agung yang kualitasnya seperti ini tanggung jawab kalian, makanya pecat saja ini orang. Komisi 3 panggil gitu loh, panggil ketua Mahkamah Agung, panggil ketua Komisi Yudisial. Kenapa bisa scientific evidence ekstraksi SMS itu tidak dipandang sebagai novum gitu loh, panggil secepatnya. Komisi 3 kan bertanggung jawab. Kenapa menghasilkan hakim agung? Kalian yang mengetes ini kan, fit and proper test. Kenapa bisa lolos orang semacam ini? Tanggung jawab kalian ini. Ya, kalian dipilih rakyat, bertanggung jawab pada rakyat. Komisi 3 panggil RDP. Itu. Iya. Wah, mantap, luar biasa ini ya. Ini harus dilakukan, panggil itu ketiga hakim agung itu untuk diaudit lagi di Komisi 3 DPR. Harus itu ya. Jangan-jangan kapan perlu rekeningnya itu juga diaudit, juga diperiksa tuh rekeningnya. Ya, yang katanya hakim agung, tetapi waduh, kelakuannya lebih parah, benar-benar parah ini ya. Apalagi yang disampaikan abang barusan itu, kalau hakimnya itu ya setelah melakukan pencontekan lah, begitulah kira-kira. Wow, luar biasa. Jadi kesimpulannya, nggak cuma masyarakat, para lawyer, anggota DPR khususnya Komisi 3 harus ikut campur, harus menuntaskan kasus ini dan harus membebaskan 7 terpidana. Nah, andaikan itu tidak bisa dilakukan, ya udah bubar saja. Buat apa kalian duduk di sana ya? Benar nggak guys ya? Nah, oke. Itu dia reaksi kita hari ini, dan terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.